Di ujung pulau yang jarang dikunjungi peta, ada sebuah kota kecil yang namanya tak pernah muncul di buku sejarah. Namanya Sungai Kelam. Bukan karena airnya hitam, tapi karena kabutnya tak pernah benar-benar pergi. Kabut itu menyelimuti atap rumah-rumah kayu, jembatan gantung yang berderit, dan sungai yang berkelok seperti ular tidur. Disinilah waktu terasa lebih lambat, atau mungkin sesekali berhenti sama sekali. Dan di salah satu rumah di pinggir kota, tinggallah seorang gadis bernama Maya. Usianya 15 tahun. Rambutnya hitam legam, matanya tajam, tapi selalu tampak sendiri. Ia tak punya banyak teman, tapi ia punya sesuatu yang langka. Ia bisa melihat jejak yang ditinggalkan oleh perasaan kuat. Kesedihan, kemarahan, kerinduan, semua itu meninggalkan noda di udara, seperti asap yang tak kasat mata. Dan hanya Maya yang bisa melihatnya. Tapi malam ini, bukan jejak biasa yang muncul. Malam ini, sesuatu menjawab. Maya duduk di kamarnya, lampu meja redup, buku sketsa terbuka di pangkuan. Di meja sampingnya, tergeletak lentera antik, warisan dari neneknya yang meninggal 3 tahun lalu. Lentera itu tak pernah dinyalakan, tapi kadang ia berkedip biru, seperti jantung yang masih berdetak. Tiba-tiba, detak jam berhenti. Hujan di luar jendela membeku. Tetesan air menggantung di udara. Udara terasa berat, seperti ditahan nafas raksasa. Dan di cermin kamar Maya, bayangannya tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu bergerak sendiri, perlahan berubah, menjadi sosok remaja laki-laki, tinggi, kurus, mengenakan seragam sekolah lusuh dari era 1980-an. Matanya besar, penuh kebingungan dan kesedihan yang dalam. Maya menahan nafas. "Siapa kamu?" Bayangan itu menghilang, tapi sesaat kemudian, sosok itu muncul di tengah kamarnya. Transparan, tubuhnya berpendar biru perak, seperti cahaya bulan yang tersaring melalui es. Namanya Arka. "Aku tidak ingat bagaimana aku mati," katanya. Suaranya seperti bisikan angin di celah batu. Tapi setiap malam jam 23.11, waktu berhenti selama 11 detik. Dan hanya di saat itulah aku bisa menyentuh duniamu. Maya mundur selangkah, tapi rasa penasarannya lebih kuat daripada takut. "Kenapa kau datang padaku?" Arka menatapnya. "Karena kau satu-satunya yang bisa melihatku, bahkan sebelum aku muncul." Maya membuka buku sketsanya. Di halaman kosong yang kemarin masih putih, kini ada gambar wajah Arka. Detail, hidup, seolah digambar oleh tangan yang tahu setiap lekuk wajahnya. Padahal, ia tak pernah menggambarnya. Malam-malam berikutnya, Maya dan Arka mulai berbicara. Arka tak tahu siapa dirinya. Hanya potongan kenangan, suara jeritan, air sungai yang dingin, jam tangan yang berhenti di pukul 23.11. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, bukan hanya Arka yang terjebak. Katanya suatu malam, "Aku merasakan mereka, jiwa-jiwa lain. Mereka marah, mereka ingin pergi, tapi sesuatu mengikat mereka." Maya memutuskan menyelidiki. Ia mencari di arsip kota, bertanya pada tetangga tua, bahkan mengunjungi perpustakaan yang nyaris runtuh. Di sana, ia menemukan catatan tentang ritual kuno yang pernah dilakukan di hutan Sungai Kelam. Ritual itu untuk menahan jiwa yang dicintai agar tak pergi. Tapi ritual itu butuh pengorbanan. Dan jika gagal, semua jiwa di sekitarnya akan terjebak dalam lingkaran waktu yang rusak. Maya yakin, Arka bukan korban kecelakaan biasa. Ia dipaksa tinggal, dan pelakunya masih hidup. Menurut catatan neneknya yang tersimpan di buku harian rahasia, ada 3 artefak suci yang bisa memecahkan ikatan spiritual. Pertama, cermin retak, tersembunyi di ruang perawatan bekas rumah sakit jiwa di Bukit Utara. Konon cermin itu menunjukkan kebenaran terakhir sebelum kematian. Maya masuk sendirian. Bangunan itu lapuk, berdebu, dan penuh jeritan masa lalu. Di ruang paling dalam, ia menemukan cermin, retak di tengah seperti wajah yang pecah. Saat jam menunjukkan 23.11, Maya menyentuhnya. Bayangan muncul. Arka berlari di hujan, dikejar seseorang.
Ia terpeleset di tepi sungai dan jatuh. Tapi sebelum tenggelam, ia melihat wajah pengejarnya, wajah yang dikenalnya. Kedua, lonceng perak, digantung di pohon besar di tengah hutan lumut tua. Konon lonceng itu hanya berdentang saat jiwa penjara menangis. Maya dan Arka berjalan malam-malam. Kabut tebal, suara langkah kaki mereka tenggelam di tanah basah. Di bawah pohon raksasa, akarnya seperti tangan raksasa, tergantung lonceng perak, berkarat tapi masih utuh. Maya menarik talinya. Dentang. Bukan suara biasa, tapi jeritan. Puluhan suara. Laki-laki, perempuan, anak-anak, semua menjerit dalam satu nada. Lepaskan kami. Arka menutup telinga. Mereka tahu kita datang. Ketiga, buku harian nenek Maya. Disembunyikan di dasar sumur tua di belakang makam keluarga. Maya turun dengan tali. Jantung berdebar. Air sumur hitam, tapi tidak dalam. Di dasar, terbungkus kain minyak. Ia temukan buku kecil. Tulisannya pujar, tapi masih bisa dibaca. Di halaman terakhir, tertulis, "Jika kau membaca ini, cucuku, jangan biarkan cinta menjadi penjara. Aku pernah mencoba menahan roh ayahmu setelah ia pergi, tapi yang kutahan bukan dia, hanya bayanganku sendiri. Bebaskan mereka. Cahaya sejati bukan untuk mengikat, tapi untuk melepaskan." Maya mengerti, ini bukan soal balas dendam, ini soal cinta yang salah arah. Mereka tahu siapa pelakunya. Pak Darmo, penjaga kuburan tua yang selalu tersenyum ramah, memberi permen pada anak-anak dan membersihkan nisan setiap pagi. Tapi di gubuknya, dinding penuh foto Arka. Jam dinding selalu diatur ke 23.11, dan di meja ada lilin yang menyala terus-menerus untuk menjaga jiwanya tetap hangat. Maya dan Arka menghadapinya di tengah badai. Tanya Arka dengan suara bergetar. "Kau tahu siapa aku kan?" Pak Darmo menatap putranya. Matanya berkaca-kaca. "Aku tak sanggup kehilanganmu lagi, Nak. Saat kau tenggelam, aku berlari tapi terlambat. Aku berjerit tapi tak ada yang datang. Malam itu aku bersumpah, aku tak akan biarkan kau pergi. Aku memanggil roh penjaga hutan. Aku menawarkan apapun, nyawaku, jiwaku, asal kau tetap ada. Tapi ayah," dekati Arka, "aku sudah pergi. Yang kau lihat bukan aku. Itu hanya bayangan rindumu yang kau proyeksikan ke kegelapan." Di luar, angin meraung. Bayangan hitam mulai muncul. Jiwa-jiwa yang terjebak, marah, lapar akan kebebasan. Kata Arka pelan. "Mereka akan menghancurkan kota ini jika kau tak melepaskan aku." Pak Darmo jatuh berlutut. "Tapi bagaimana caranya? Aku tak tahu cara membatalkan ritual itu." Maya melangkah maju. Ia mengeluarkan lentera neneknya. Bukan ritual yang harus dibatalkan, tapi hati yang harus dilepaskan. Maya menyalakan lentera. Cahaya biru menyembur, tapi kali ini tak redup. Ia tumbuh, menjadi emas hangat, seperti matahari pertama di pagi hari setelah badai. Lentera melayang. Cahayanya menyapu gubuk, makam, hutan, sungai. Satu persatu bayangan hitam berubah menjadi cahaya putih. Mereka naik ke langit, tenang, damai, akhirnya bebas. Arka mulai bersinar. Tubuhnya tak lagi transparan. Ia terlihat utuh, remaja biasa, dengan senyum yang lama hilang. "Terima kasih Maya," katanya. "Kau mengingatkan aku bahwa aku layak pergi." Ia memeluk Maya, hangat, nyata, untuk terakhir kalinya. Lalu, ia berjalan menuju Pak Darmo. Ayah dan anak saling berpelukan. Tanpa kata, hanya air mata. "Maafkan aku ayah," bisik Arka. "Aku mencintaimu, tapi aku harus pergi." Dan perlahan, ia menghilang, seperti embun yang menguap di bawah sinar matahari. Pagi tiba, kota kembali normal. Tak ada lagi waktu yang berhenti, tak ada lagi bayangan yang bergerak sendiri. Maya duduk di tepi sungai, melempar batu. Di permukaan air, pantulan wajah Arka muncul sebentar, lalu tersenyum dan menghilang. Di kamarnya, buku sketsa terbuka. Halaman baru, gambar dua remaja, satu nyata, satu transparan, berdiri di bawah hujan, saling berpegangan tangan. Beberapa hantu bukan datang untuk menakuti, tapi untuk minta tolong dilepaskan. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang rela melepaskan
dengan doa di ujung bibir dan lentera di tangan.